Singgung keberadaan antek asing, Presiden sebut biar anjing menggonggong. Menkes RI sebut kematian anak di Sukabumi bukan karena cacingan. Halo Mitra TV, beragam informasi yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang kali ini yang merupakan hasil kerjasama TA TV bersama Kantor Berita Antara. Edisi Minggu 24 Agustus tahun 2025 dan kita masuk ke berita pertama. Presiden Prabowo Subianto menyinggung keberadaan antek-antek asing yang tak ingin melihat Indonesia bangkit. Prabowo menegaskan bahwa dirinya beserta jajaran Kabinet Merah Putih tak gentar dan akan tetap setia mewakafkan jiwa dan raga bekerja keras demi kesejahteraan bangsa dan negara. Saat memberikan sambutan pada acara pembekalan terhadap 2.000 guru dan kepala sekolah rakyat di G-Expo Jakarta Jumat 22 Agustus, Presiden Prabowo Subianto mengatakan sejumlah program prioritas yang dijalankan oleh jajaran Kabinet Merah Putih sudah menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun di balik itu terdapat segelintir orang yang telah menjadi antek-antek asing dan tak ingin melihat Indonesia bangkit dan maju. Prabowo menegaskan pemerintah tak akan gentar dan tetap setia mewakafkan jiwa dan raga demi kesejahteraan bangsa dan negara. Saya katakan mereka sadar atau mereka antek asing. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Saya katakan mereka tidak suka Indonesia bangkit. Tapi kita yang akan bangkit bersama Indonesia. Biar anjing menggonggong, kafilah tetap akan terus. Kita berada di atas jalan yang benar. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia telah berhasil menguasai kekayaan yang dimiliki tanah air. Menurutnya, peran serta anak muda menjadi sangat penting dalam mengelola kekayaan yang ada, sehingga Indonesia Emas di 2045 benar-benar bisa terwujud. Dari Jakarta, Cahya Sari, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden Prabowo Subianto pada Jumat 22 Agustus mengatakan bahwa guru sekolah rakyat memiliki tugas mulia untuk memutus rantai kemiskinan. Kepala negara berpesan kepada 2.000 guru dan kepala sekolah yang mengikuti pembekalan dan pelatihan di G-Expo Jakarta, memberikan pendidikan berkualitas bagi seluruh murid yang menggantungkan harapan pada sekolah rakyat. Beta pun orang tua yang seangkat beta dari tempat yang gelap. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa titik-titik harapan akan masa depan yang lebih cerah sudah mulai terlihat oleh para murid sekolah rakyat. Prabowo menyebut harapan tersebut harus diiringi dengan keterlibatan guru untuk memberikan pendidikan yang berkualitas, menyenangkan, dan penuh semangat. Dalam sambutannya pada acara pembekalan terhadap 2.000 kepala sekolah dan guru sekolah rakyat di G-Expo Jakarta, Jumat 22 Agustus, Kepala Negara mengatakan bahwa ribuan guru tersebut memiliki peran besar dalam memutus rantai kemiskinan. Luar biasa seleksi kalian. Guru-guru ini terus dibimbing, dibina. Para kepala sekolah, Anda memiliki tugas yang sangat mulia. Anda sedang menyiapkan tunas-tunas bangsa. Anda sedang dalam rangka kita memutus rantai kemiskinan, saudara sekalian. Mereka ini anak-anak yang kau didik, nanti mereka akan kembali ke orang tua mereka dan merekalah yang akan mengangkat orang tua mereka keluar dari kemiskinan. Presiden menyebut bahwa sekolah rakyat menjadi upaya pemerintah untuk mewujudkan kemerdekaan yang tak hanya dirasakan oleh segelintir orang, sehingga seluruh bangsa Indonesia dapat turut menikmati kesejahteraan. Dari Jakarta, Cahya Sari, Pradana Putra Tampi,
kantor berita Antara mewartakan. Pemerintah memastikan bahwa 2.000 guru dan kepala sekolah yang mengajar di sekolah rakyat merupakan orang-orang yang profesional. Ribuan guru tersebut telah melewati serangkaian seleksi yang ketat, mulai dari tes psikologi hingga tes kemampuan bahasa Inggris. Pemerintah memastikan bahwa 2.000 guru dan kepala sekolah yang mengajar di 100 titik sekolah rakyat dari jenjang SD, SMP, dan SMA merupakan orang-orang profesional dan memiliki kemampuan memadai. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan ribuan guru tersebut telah menjalani seleksi yang ketat. Hal senada disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Rini Widiantini, yang menyebut para guru sekolah rakyat dipilih usai menyelesaikan tes psikologi hingga tes bahasa Inggris. Hal tersebut disampaikan keduanya dalam konferensi pers di sela-sela pembekalan dan pelatihan terhadap guru sekolah rakyat di G-Expo Jakarta, Jumat 22 Agustus. Rinci tadi saat kami laporan ke Bapak Presiden, dan hasilnya inilah guru-guru sekolah rakyat yang kami yakini profesional dan mampu bekerja dengan baik. Tentunya kami melakukan tes yang sangat ketat, jadi Bapak dan Ibu sekalian, para guru dan kepala sekolah yang saat ini mengajar di sekolah rakyat itu adalah orang-orang yang terpilih yang telah melalui tes yang cukup ketat, termasuk tes psikologi, bahasa Inggris, dan lain sebagainya, sehingga betul-betul bisa dipersiapkan bisa untuk mengajar para murid di sekolah rakyat. Adapun rekrutmen guru sekolah rakyat dilakukan dengan 2 skema, yakni berdasarkan penugasan dari pegawai negeri sipil PNS dan diambil dari sejumlah guru yang merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Dari Jakarta, Cahya Sari, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Apalagi kalau sambil makan enak. Menkes Republik Indonesia sebut kematian anak di Sukabumi bukan karena cacingan. Informasinya hadir sesaat lagi, tetap bersama TA Petang. Kesehatan tumbuh dari kebiasaan dan kebersihan adalah awal dari kebaikan. Buanglah sampahmu, rawatlah duniamu. Bumi yang bersih adalah cermin jiwa yang peduli. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Baik, terima kasih Anda masih bersama TA Petang Mitra TV. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kasus kematian seorang anak di Sukabumi yang viral baru-baru ini bukan disebabkan oleh cacingan, melainkan infeksi berat atau sepsis yang diduga dipicu penyakit lain seperti TBC atau meningitis. Budi menyebut kasus ini menjadi pengingat pentingnya deteksi dini penyakit menular melalui cek kesehatan gratis atau CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan kasus kematian seorang anak di Sukabumi yang viral baru-baru ini bukan disebabkan oleh cacingan. Penyebab utamanya adalah infeksi berat atau sepsis yang diduga dipicu oleh penyakit tuberkulosis atau meningitis. Pernyataan tersebut disampaikan Budi usai menghadiri seminar nasional di Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat, Jumat 22 Agustus. Menurutnya, anak tersebut mengalami batuk berdahak selama 3 bulan tanpa pengobatan yang tepat. Kondisi itu membuat kekebalan tubuhnya menurun, sehingga infeksi menyebar ke seluruh tubuh. Yang bersangkutan meninggalnya karena infeksi. Infeksinya kita duga bisa karena meningitis, ini masih dugaan, ya. Bisa juga karena TBC. Karena yang bersangkutan itu udah 3 bulan terus-menerus batuk berdahak. Ya, yang tidak bisa sembuh.
yang mengakibatkan dia lemah tubuhnya sehingga bakterinya menyebar ke seluruh tubuhnya dia. Istilah kedokterannya namanya sepsis. Jadi yang bersangkutan itu meninggalnya karena sepsis atau infeksi yang menyebar ke seluruh tubuhnya dia. Untuk itu, Menkes mendorong penguatan peran puskesmas dalam deteksi dini penyakit menular seperti TBC dan cacingan. Budi mengatakan obat cacing murah dan tersedia di puskesmas, sementara pengobatan TBC terbukti efektif bila dilakukan sejak dini. Budi menegaskan program cek kesehatan gratis yang saat ini berjalan menjadi langkah strategis untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah memperketat standar operasional prosedur atau SOP pemberian obat cacing pada anak pasca kasus kematian Siti Raya di Sukabumi, Jawa Barat akibat cacing akut. Pemerintah memperketat standar operasional prosedur SOP untuk pemberian obat cacing pada anak di tingkat pelayanan kesehatan dasar, yakni Posyandu. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, merespons kasus kematian anak Raya akibat cacing akut di Sukabumi, Jawa Barat. Ditemui di Jakarta Jumat 22 Agustus, Pratikno mengatakan bahwa hal tersebut telah disepakati dalam rapat lintas kementerian pada Kamis 21 Agustus yang melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial termasuk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Memperbaiki SOP petugas di lapangan bahwa ketika pemberian obat kepada pasien itu, apalagi kan sebetulnya obat cacing itu kan hanya 6 bulan sekali, itu harusnya ditunggui betul, benar-benar diberikan kepada anak, tidak diberikan kemudian dibawa pulang. Jadi kami tadi juga melakukan perbaikan, bersepakat melakukan perbaikan SOP. SOP yang diperbaiki juga adalah surat rujukan. Terkait perbaikan SOP surat rujukan, Pratikno menyebut bahwa puskesmas tak hanya semata-mata memberikan rekomendasi, tetapi juga menjamin bahwa pasien yang bersangkutan benar-benar pergi berobat ke rumah sakit tanpa adanya hambatan transportasi atau yang lainnya. Dari Jakarta, Cahya Sari, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Provinsi Aceh lestarikan alat musik tradisional lewat Aceh Perkusi. Informasinya hadir sesaat lagi, tetap bersama TA Petang. Air merupakan sumber kehidupan. Air adalah elemen penting dari sebuah pertumbuhan. Pergunakanlah dengan bijak. Pakailah seperlunya. Peduli air, peduli masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Baik, terima kasih Anda masih bersama TA Petang Mitra TV. Yayasan BUMN kembali menghadirkan program Pikiran Terbaik Negeri 2025. Program tersebut diharapkan dapat mengakselerasi kiprah wirausaha sosial dan membuat para pelaku usaha meninggalkan dampak yang berkelanjutan. Yayasan Badan Usaha Milik Negara BUMN kembali menggelar program Pikiran Terbaik Negeri yang menjadi wadah bagi para pelaku wirausaha sosial untuk mengembangkan usahanya. Sebanyak 20 penerima pendanaan yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara berkumpul di Jakarta Jumat 22 Agustus untuk kemudian mengikuti serangkaian acara yang berpuncak pada 24 Agustus mendatang.
Program PTN sendiri tak hanya dititik beratkan pada pemberian dana, namun juga untuk mengakselerasi dan membangun ekosistem kolaboratif yang menghubungkan inovator dengan program mentorship, jaringan strategis, hingga akses ke berbagai badan usaha milik negara. Ketua Yayasan BUMN, Syafwan, mengatakan bahwa para finalis merupakan penggerak perubahan. Ia juga menyebut bahwa inovasi sosial merupakan keberanian untuk melakukan tindakan yang berdampak. Saya berharap rangkaian ini menjadi ruang yang hangat untuk saling belajar, saling menguatkan, dan saling menginspirasi. Karena pada akhirnya masa depan Indonesia akan selalu lebih terang bila kita semua dapat melangkah bersama. Sementara itu, salah satu venture capital yang merupakan mitra dari program PTN berharap para penerima manfaat dapat meninggalkan dampak yang berkelanjutan melalui usaha sosialnya. Jadi dia bisa self-sustain sendiri untuk ke depannya. Nah, untuk legasinya kita tuh kita mengharapkan agar perusahaan ini akan selain untuk melakukan sosial, dia juga harus ada komersialnya juga, nanti bisa self-sustain sendiri. Jadi legasinya dapat diturunkan ke generasi berikutnya sih, seperti itu. Salah satu penerima manfaat juga berharap agar program tersebut dapat membawa kesadaran masyarakat akan hadirnya wirausaha sosial dan mendapatkan berbagai ilmu baru. Kita tentunya pengen belajar ya, pasti dari program Pikiran Terbaik Negeri ini dengan mentor-mentornya, dengan fasilitasnya, kita pengen belajar bagaimana memberikan dampak yang lebih besar dan juga memperluas ya impact yang telah kita berikan. Nah, kemudian juga kita ingin dengan kehadiran kita di Pikiran Terbaik untuk Negeri ini kita bisa menggunakan grant tersebut ya untuk memperluas karena dampak kita kan. Adapun pada program PTN 2025 total ada 3 miliar rupiah yang disalurkan bagi para peserta terpilih guna mendukung inovasi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Angga, Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Aceh menggelar Aceh Perkusi dengan agenda pentas budaya tradisi pesisir di Monumen Samudra Pasai, Kecamatan Samudra, Aceh Utara. Kegiatan tersebut digelar sebagai salah satu upaya melestarikan kesenian budaya alat musik tradisional wilayah setempat, yakni Rapai Pasai. 3, 2, 1. Pemerintah Provinsi Aceh menggelar Aceh Perkusi dengan agenda pentas budaya tradisi pesisir di Monumen Samudra Pasai, Kecamatan Samudra, Aceh Utara pada Jumat 22 Agustus malam. Kegiatan yang berlangsung hingga 24 Agustus mendatang tersebut menampilkan alat musik tradisional seperti Rapai Pasai dan sejumlah tarian khas daerah dari Aceh dan Malaysia. Agenda yang melibatkan puluhan penabuh Rapai ini digelar untuk melestarikan dan memperkenalkan alat musik tradisional, sekaligus juga sebagai salah satu upaya untuk menarik wisatawan agar tertarik berkunjung ke Aceh Utara melalui daya tarik kerajinan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf saat membuka acara tersebut mengatakan, selain menghadirkan pegiat seni lokal, pihaknya juga menghadirkan pegiat seni dari Malaysia sebagai bentuk kolaborasi. Menjalin hubungan yang erat, yang lebih erat lagi, karena kita sama budaya, sama bahasa dan lain sebagainya. Di persaudaraan ini kita patut jalin kehadapan yang lebih bagus, lebih baik. Insya Allah acara kebudayaan ini mari kita bangun kolaborasi agar Tanggal Pasai menjadi warisan yang hidup, memberi manfaat nyata. Pihaknya mengharapkan agar masyarakat, khususnya pelaku UMKM, bisa memanfaatkan agenda tersebut secara maksimal untuk memperkenalkan budaya, mempromosikan ciri khas daerahnya, hingga meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari Kabupaten Aceh Utara Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara mewartakan.
Baik, informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini dan jangan lupa saksikan siaran TV melalui channel digital 29 UHB Jogja dan 30 UHB Semarang. Sampai jumpa, TA TV mantap, masa kini dan tetap berbudaya.